Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, salam sehat selalu ya, Bu Gung Mas dan Bu Supreni. Semangat. Baiklah, semoga selalu sehat ya Ibu. Jadi senang sekali pada hari ini kita dapat dengan media kekinian ya lewat Zoom. Jadi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari guru tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional yang ada di satuan pendidikan. Namun sebelum kita mulai dengan materi dari beliau, tidak lupa selaku umat beragama kita tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan karena atas karunia beliau kita semua sampai saat ini diberikan kesehatan, tentunya itulah yang utama sekarang ya. Ibu-ibu, sehingga kita bisa melaksanakan segala kegiatan tentunya dengan semangat. Tidak boleh pudar ya semangat kita dengan semangat. Sebelum penyampaian materi, kita sepakati saja ya Ibu, karena durasi waktu, kita dengarkan dahulu beliau Bu Mas menyampaikan materi, baru nanti setelah selesai kita, jika ada yang kurang jelas dari Bu Supreni dan juga saya, ada yang ingin disampaikan, jadi setelah beliau menyampaikan materi, baru kita bertanya atau menyampaikan usul saran pendapat. Gimana Bu Gung dan Bu Supreni? Sepakat ya? Terima kasih. Baik, kami persilakan Bu Mas. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Tita. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali ya dengan keadaan sehat walafiat semuanya. Jadi kita akan bersama-sama di sini belajar simulasi terkait dengan apa yang sudah kita ikuti selama pelatihan di PSP. Jadi mohon izin share ya untuk materi yang nanti yang bawakan, yaitu apa sudah bisa dilihat di layar, Ibu-ibu? Masih proses ya, masih proses. Sudah? Bisa ya? Ya. Iya, sudah. Baik, Ibu-ibu, teman-teman semua yang saya hormati. Jadi pada hari ini yang mencoba akan menyampaikan yaitu materi di sini terkait dengan kita, yaitu prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi karena kita di sini mengajar di PAUD, ya, khususnya yang dalam satu program layanannya di Taman Kanak-Kanak, mungkin akan kita bahas ini khusus kita laksanakan untuk di Taman Kanak-Kanak. Jadi sebelum kita memasuki ke prinsip yang berikutnya, kita mengawali dari kegiatan kita pada pagi hari ini pemaparan. Nah, kita di sini kan akan mempelajari tentang bagaimana prinsip pengembangan kurikulum operasional yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan. Sebelum kita menyusun satu kurikulum dari masing-masing lembaga, di sini perlu kita mengetahui apa itu kurikulum. Jadi kurikulum yang sudah kita kerjakan setiap tahun, khususnya kepala sekolah dan lembaga itu sendiri, itu akan menyusun sebuah seperangkat rencana dan pengaturan, yaitu mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman atau acuan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu di sekolah itu sendiri. Nah, ini juga sudah ditentukan pada Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 tentang tujuan kurikulum, apa itu kurikulum, yang mana kita sudah pahami bersama. Kemudian dari pemerintah pusat juga sudah menetapkan kerangka dasar dan struktur dari kurikulum yang menjadi acuan, menjadi pedoman dari kurikulum yang dilaksanakan di sekolah itu sendiri. Jadi prinsip-prinsip yang akan kita pelajari di sini, salah satunya dari kurikulum operasional di satuan pendidikan itu memuat seluruh dari rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Jadi di sini pada kurikulum itu dari lembaga itu sendiri akan menyusun suatu kurikulum yang akan diterapkan, yang akan dilaksanakan di lembaga sendiri, yang memuat apa perencanaan dari proses pembelajaran yang akan diselenggarakan. Nah, di sini nanti guru-guru bersama tim akan bersama-sama yaitu akan menyusun kurikulum itu untuk yang dilaksanakan di lembaganya sendiri. Nah, untuk menjadikan kurikulum yang disusun itu bermakna, jadi itu dapat dikembangkan. Nah, kurikulum yang disusun itu dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dari satuan pendidikan. Jadi
kurikulum yang akan disusun, yang akan dikembangkan di lembaga itu sendiri, disusun oleh timnya, itu sesuai dengan konteks bagaimana karakteristik anaknya, kebutuhan lingkungannya, di situ nanti akan supaya kurikulum yang disusun dan bisa dikembangkan lebih bermakna nantinya setelah dilaksanakan. Nah, dari apa yang sudah tadi Tiang paparkan, di kurikulum operasional itu juga ada komponen-komponen yang dapat dilaksanakan itu nanti untuk membantu bagaimana proses dari guru-guru itu berpikir dan mengembangkan kurikulum yang dilaksanakan pada satuan pendidikan. Jadi di sini untuk belajar bersama-sama terkait dengan pembelajaran kita untuk memerdekakan anak, di sini memberikan kebebasan kepada anak-anak, nanti keleluasaan kepada anak-anak untuk mengembangkan potensinya, sehingga kurikulum itu bisa membantu bagaimana berpikir anak yang lebih kritis, lebih logis, sehingga menjadikan anak nantinya berkembang potensinya dengan baik sesuai bakat dan minatnya. Nah, kemudian di dalam pengembangan dokumen, di dalam pengembangan kurikulum yang telah disusun itu nanti merupakan hasil dari refleksi. Nah, dari refleksi semua unsur pendidik di situ di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala. Di kurikulum ditinjau secara berkala, nanti guna untuk menyesuaikan bagaimana apakah ada hal-hal yang belum bisa dilaksanakan, sehingga setiap 1 tahun kurikulum itu bisa ditinjau kembali, diadakan review untuk penyempurnaan yang bisa dilaksanakan pada tahun berikutnya. Jadi acuan ini akan menjadikan mengulas kembali ada hal-hal yang belum bisa dilaksanakan, sehingga pada review itu akan ditambahkan, disempurnakan lagi. Nah, kemudian kurikulum operasional di satuan pendidikan itu sudah yang sampaikan tadi, memuat seluruhnya dan juga komponennya. Nah, di sini kita sekarang masuk ke materi yang seutuhnya di sini, proses prinsip dari pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu ada beberapa prinsip. Di sini ada prinsip yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik, yang kedua prinsipnya kontekstual, yang ketiga di sini yaitu esensial, prinsipnya yang keempat mempunyai prinsip akuntabel, yang kelima memiliki prinsip bagaimana melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari lembaga itu sendiri. Nah, kemudian dari 5 prinsip yang nanti dikembangkan pada kurikulum operasional di satuan pendidikan akan kita bahas satu persatu. Jadi untuk yang prinsip yang pertama di sini bagaimana mengembangkan prinsip kurikulum operasional berpusat pada peserta didik. Nah, di sini dapat diuraikan bahwa bagaimana pembelajaran itu harus memenuhi potensi, kebutuhan dan perkembangan serta tahapan belajar dari kepentingan peserta didik. Nah, yang mana di sini mengacu kepada profil belajar Pancasila supaya kegiatan dilaksanakan menjadi rujukan untuk semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Jadi berpusat pada peserta didik, di sini kurikulum yang dibuat adalah bagaimana perkembangan dari anak didik itu kita dapat menyesuaikan sehingga tidak kegiatan yang dilaksanakan itu berpusat pada guru. Guru di sini tidak seperti dulu kita mengajar, mungkin kita sebagai murid dahulu kita tidak pernah diberikan kesempatan oleh guru untuk menjawab pertanyaan, hanya guru yang memaparkan pembelajaran setiap harinya di masa-masa kita dulu. Nah, sedangkan pada kurikulum yang sekarang ini, yang membedakan ini, jadi anak sepenuhnya diberikan peluang, kesempatan untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan aktivitas sendiri. Jadi guru hanya melihat, memantau bagaimana anak itu belajar, mengerjakan sesuatu, mengerjakan aktivitasnya, sehingga menghasilkan capaian belajar yang diinginkan. Jadi tidak guru yang mengatur, tidak guru yang terus mendata anak untuk melaksanakan kegiatannya, dipandu terus, tetapi memberikan keleluasaan. Jadi anak yang menjadi pusat dari kurikulum yang harus dilaksanakan pada kurikulum paradigma baru yang nantinya akan dikembangkan pada sekolah penggerak. Nah, kemudian selanjutnya dari prinsip pengembangan kurikulum berikutnya itu juga prinsipnya itu kontekstual. Nah, di sini bagaimana kurikulum yang disusun oleh lembaga itu sendiri mempunyai keunikan, kekhasan, kemudian sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budayanya, lingkungan juga yang mendukung, sehingga mungkin di sini juga ada bekerjasama dengan dunia usaha dan industri yang dekat dengan sekitar lembaga itu sendiri, sehingga bisa mendukung dari kurikulum yang disusun oleh lembaga itu sendiri dan bisa dilaksanakan oleh lembaga itu sendiri sesuai dengan
tujuan serta visi misi dari sekolah yang sudah disusun oleh lembaga itu sendiri. Jadi kurikulum yang disusun itu untuk mencapai hasil belajarnya nanti itu mengacu kepada visi dan misi serta tujuan dari sekolah yang telah disusun. Jadi tidak boleh lepas dari visi dan misi. Sekolah itu akan diwujudkan menjadi apa, kemudian dilaksanakan di misinya seperti apa, tujuannya seperti apa. Itu sudah menjadi kesatuan yang utuh, sehingga hasil dari capaian dalam pembelajaran bisa kita capai. Ini dari kontekstualnya di sana. Nah, kemudian selanjutnya dari prinsip esensial. Nah, di sini kita bisa lihat bersama dari semua unsur informasi yang utamanya itu dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh pada kurikulum tersebut dan dokumen tersebut yang kita susun. Jadi bahasa yang disusun itu tidak terlalu susah ya, mudah dipahami, kemudian tidak ada mengutip dari kurikulum atau copy paste dari kurikulum sekolah yang lain ya, kita harus menyusun sendiri. Di sekolah itu harus punya tim pengembang kurikulum, ya, pengembang kurikulum sendiri itu terdiri dari ada orang tua, ada komite sekolah, ada yayasan, guru-guru di sana, kepala sekolah, bagaimana menyusun kurikulum itu didampingi juga oleh pengawas yang mewilayahi selaku pemegang pembina teknis yang mewilayahan dari sekolah tersebut. Jadi sedangkan struktur dari capaian belajar yang sudah ada di dokumen itu bisa sebagai acuan nantinya dalam penyusunan kurikulum yang sudah kita akan rancang. Nah, kemudian selanjutnya prinsip berikutnya itu accountable. Nah, di sini bagaimana cara kita melihat mempertanggungjawabkan kurikulum yang kita susun itu adalah memang dibuat sendiri, data aktual, tidak ada melihat istilahnya copy paste punyanya orang lain, kita bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan sendiri akan kita laksanakan kepada anak didik kita di sekolah itu sendiri. Ya. Nah, kemudian melibatkan pemangku kepentingan. Nah, di sini bagaimana pengembangan kurikulum selanjutnya yang disusun oleh tim pengembang kurikulum yang disusun yang telah diesakan itu akan diberlakukan, akan disahkan, kemudian dilaksanakan sehingga nantinya di satuan pendidikan dapat melaksanakan kurikulum itu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang akan diinginkan oleh sekolah. Nah, itu dilaksanakan, kemudian dia sekolah mengacu kepada kurikulum, tidak boleh lepasnya. Jadi kurikulum yang disusun itu sudah haknya dia untuk melaksanakan kegiatan itu sendiri. Nah, kemudian dari kelima prinsip yang telah ada pada kurikulum operasional pengembangan sekolah itu, bagaimana nantinya kita bisa masing-masing lembaga akan mengembangkan itu, ya, mudah-mudahan nanti di lembaga-lembaga sekolah yang telah menyusun kurikulumnya bisa mengembangkan sesuai dengan potensi yang ada, memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitarnya, kemudian melihat bagaimana karakteristik anak didiknya sehingga dapat tercapai pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan kurikulum. Nah, mungkin itu yang bisa yang sampaikan pada pemaparan ini. Jadi mohon maaf pada teman-teman, mungkin barangkali nanti ada hal-hal yang perlu kita diskusikan pada siang hari ini, kita akan sama-sama mendiskusikan. Ya. Dan terima kasih Om Santi. Terima kasih Bu Gonvita, mungkin yang kembalikan waktunya soft-share ya. Baik, demikian tadi pemaparan materi dari Bu Mas. Jadi kami berikan kesempatan dulu karena kita hanya bertiga ya Ibu. Jadi sebenarnya ya. Silakan kepada Bu Sukreti mungkin memberikan tanggapan atau pertanyaan atau apa, silakan Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pemaparannya sudah bagus tadi. Nah, kemudian nanti saya akan bertanya, Bu, ada yang masih yang belum jelas bagi saya. Nah, setelah pemaparan dari saya menanyakan bagaimana cara mengkaitkan pembelajaran dengan kebutuhan pembelajaran belajar dewasa sehingga nanti bisa memerdekakan anak. Terima kasih, itu pertanyaan saya. Silakan Bu Mas. Ya, terus Bu Mas, lanjutnya silakan. Ya, terima kasih Bu Gita, Bu Sugani. Baik, mungkin yang sekarang berusaha menanggapi apa yang tadi ditanyakan, bagaimana mengkaitkan ya, pembelajaran yang dilaksanakan dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Nah, mungkin kita sudah tahu semua ya, setiap tanggal 2 Mei kita merayakan Hari Pendidikan, yang mana di sana ada pelopornya adalah Ki Hajar Dewantara, dan juga kita pada waktu mengikuti kegiatan pada hari kedua, atau pertama ya, kita sudah juga menonton video bagaimana pendidikan di era itu, kita dapat lihat di sana. Jadi pada pendidikan yang dilaksanakan ketika Pak Ki Hajar Dewantara memperlihatkan dari idenya beliau di sana, ingin beliau menyampaikan bahwa bagaimana pendidikan yang dilaksanakan itu bisa menuntun ya untuk anak-anak itu sesuai dengan kodratnya. Ya, jadi anak itu mendapat kebebasan ya, mendapat kebebasan untuk beraktivitas. Nah, kemudian di sini Pak Ki Hajar Dewantara sudah kita tahu bersama kan memiliki semboyan ya, semboyan di sana yaitu Engarso Sumtulodo, Engarso Bangunkerso, Tuturi Anayani. Nah, dengan semboyan ini kita akan mengaitkan bahwa dari Engarso Sumtulodo itu berarti kan di depan memberikan teladan. Jadi bagaimana kita selaku guru memberikan teladan kepada anak-anak untuk memberikan pendidikan sehingga anak bisa menginginkan dirinya sesuai dengan perkembangannya. Ya, kemudian yang Engarso Sumtulodo di sana di tengah kita membangun kekuatan, nah memberikan dia untuk terus berkarya, mengeluarkan ide-ide kreatifnya sehingga mencapai potensi yang dikeluarkan oleh anak-anak itu dengan aktivitasnya sehingga bisa mencapai apa yang ada pada dirinya, ya sehingga dia mencapai tujuan dan cita-citanya. Nah, yang Tuturi Anayani di sini bagaimana kita memberikan dorongan dari belakang sehingga anak itu memberikan motivasi sehingga anak itu bisa maju berkembang, bisa berpikir dengan kreatif, bisa berpikir logis sehingga mempunyai daya ciptanya tinggi ya di situ sehingga bagaimana dari semboyan Pak Ki Hajar Dewantara itu bisa tercapai. Akhirnya sampailah kita sampai sekarang memakai semboyan itu di sekolah masing-masing akan mungkin memajang ya di kelas-kelas bagaimana semboyan dari Pak Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu. Jadi di sana tidak ada paksaan, kita akan memberi kebebasan, memberikan dorongan bagaimana mempertahankan kekuatan dan memberikan anak terus berkarya. Ya, itu dikaitkan. Jadi hasilnya setelah dia berkarya mereka bisa bersyukur, kemudian mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa bagaimana membentuk karakter anak di sana. Pada waktu dia berkarya di sana lah akan muncul bagaimana aktivitas yang dilakukan, masuk ke aspek mana dia, aspek moral, nilai agama, kemudian masuk budi pekertinya dalam pelaksanaan. Mungkin guru terkait bisa menilai dari hasil pekerjaan anak di situ. Mungkin itu sekian nih yang bisa saya sampaikan. Gimana Ibu Sukreni dari penyampaian tadi? Baik. Jadi untuk tambahan sedikit ya Ibu, mohon informasi untuk saya sendiri. Tadi kalau tidak salah itu disampaikan untuk penyusunan kurikulum itu melibatkan pemangku kepentingan. Bisa disampaikan mungkin yang dimaksud dengan pemangku kepentingan itu siapa saja Ibu yang bisa kita masukkan di sana? Terima kasih Bu Kita. Kita di dalam menyusun kurikulum setiap tahunnya itu dari lembaga itu akan membentuk tim pengembang kurikulum. Tim pengembang kurikulum itu yang terdiri dari di sana ada kepala sekolah, ada guru, kemudian ada komitenya, ada yayasannya, ada pengawas itu mungkin selaku narasumber. Nah di sini akan mereview kurikulum yang sudah ada dari kurikulum yang tahun lalu, ya, akan direview di sana, akan disempurnakan kembali. Bila mana ada mungkin barangkali dari program-program yang tahun lalu belum bisa dilaksanakan atau ada dibuat program baru akan dimasukkan di tahun yang sekarang. Dan disinilah tim ini yang pemangku pendidikan itu akan bekerja, kemudian akan menyempurnakan sehingga nanti hasil dari review itu akan bisa dilaksanakan oleh lembaga itu sendiri setelah kurikulum disahkan dan diberlakukan oleh atasan yang mewilayahi dari sekolah tersebut, baik itu dari pengawasnya ataupun kepala dinasnya, sehingga kurikulum itu dapat dengan sah dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru. Itu bukan kita. Baik Ibu, sudah jelas pengetahuan saya ya untuk saya pribadi. Untuk Bu Sukreni ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Karena ini kita melihat waktu juga ya. Atas. Baik. Sebenarnya kita masih banyak untuk berdiskusi ya Ibu, tapi karena keterbatasan waktu, jadi kegiatan kita pada hari ini kita cukupkan dulu di sini. Namun sebelum kita tutup dengan mengaturkan syukur ya karena semua sudah berjalan, kita ucapkan terima kasih sekali atas waktunya beliau. Dan untuk saya pribadi mohon maaf
hal yang kurang berkenan yang tentunya tidak saya sengaja ya yang lakukan, dan sebagai akhir kata mari kita ucapkan menganjali bukan ya tadi saya lupa menyampaikan menganjali. Kita mengaturkan Paramasanti. Om Santi. Santi.